ini 1, 2, 3, oh ya posisi udah aman nih, oh ini kok ada satu pocong yang lebih ya gitu kan. Mukanya sama dengan kayak misalkan kalau kita bikin properti matanya dibuletin gitu kan, itu sama Mas. Giliran tolong anak itu kita pada takut semua dong, pada gimana ya, gitu kan, beneran lu lalu hitung aja sendiri, pada ngitungin semua kan, hitung 1, 2, 3, oh iya langsung disamperin, udah langsung hilang aja Mas, udah langsung nyusup ke pocong yang asli ke orang itu. Aku bilang dong, kan emang udah akrab ya, karena kan sering syuting di situ juga. Mas, aku semalam ada hal aneh gitu. Kenapa Mbak? Katanya. Jadi aku tuh lagi mau tidur, ada yang berisik, ada yang nyanyi, pas biar aku buka nggak ada orang Mas. Oh kata masa aneh katanya. Kakak nggak usah aneh, kata kenapa emang Mas? Itu Mbak Sri kata yang punya rumah ini, katanya gitu. Maksudnya gimana Mas? Kok Mbak Sri? Oh enggak, katanya udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Halo sahabat lonceng, apa kabar nih? Kali ini gue udah kedatangan lagi nih seorang narasumber gue kali ini adalah seorang kru film yang bakal nyeritain nih kejadian horornya sewaktu dia buat film horor di suatu rumah di daerah Jakarta Selatan. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Mbak Nuning. Halo Mbak. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Rumah di Pekayon ya? Iya betul. Nggak terlalu jauh ke sini. Enggak. Nah, kali ini mau nyeritain tentang kejadian horornya waktu buat film horor nih Mbak. Betul. Oke, itu kejadiannya tahun berapa Mbak? Tahun 2016 akhir Mas. 2016 akhir ya? 2016 akhir, menjelang 2017. 2017. Oke, kita nggak nyebut film horornya apa ya di sini sih. Dan itu berapa lama Mbak bikin filmnya itu? Prosesnya di satu rumah itu yang kena kejadian horor itu 7 hari, kurang lebih 7 hari. 7 harian lah. 7 harian. Oke, dan ini yang ngalamin kejadian horornya ini Mbak sendiri kah atau bersama kru juga atau bersama artisnya? Semua. Jadi aku ngalamin sendiri, teman-teman kru juga ada, sama artisnya juga ada. Ini ngalamin semua ya? Ngalamin semua. Sampai katanya tadi di depan tuh ngomong di ruang tamu katanya sampai satu kejadiannya sampai ada yang viral dulu ya. Betul. Pada masa itu ada yang viral ya. 2 yang viral itu. Oke, simpen dulu ya ceritanya. Nah, itu tadi sedikit perkenalan nih dari Mbak Nuning. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis karena ini suatu yang baru ya di Lonceng Misteri ya, sebuah cerita dari kru film. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin sekali lagi yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan nih. Langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Karena kalau nggak mau subscribe, gue nggak mulai ceritanya. Gue tungguin. Udah subscribe? Oke. Kayaknya belum subscribe, harus subscribe channel Lonceng Misteri. Karena penonton kita nih 73%-nya ini belum subscribe channel Lonceng Misteri. Jadi sisanya udah subscribe, sisanya belum ya. 73%-nya. Jadi tolong subscribe channel Lonceng Misteri sekali lagi. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung DM aja ke Instagram kita ya. Di situ bisa bilang aja langsung Kak mau cerita. Nanti ada yang balas di situ. Oke Mbak. Iya. Gak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Mantap. Oke Mbak Nuning, itu gimana Mbak kejadiannya Mbak? Jadi gini Mas, aku tuh kan biasa syuting ya, sampai pagi terus gitu. Nah, waktu itu aku daripada bolak-balik Bekasi, ya kan, Bekasi, Jakarta, aku simpulin buat nginap Mas Gilang. Nah, jadi aku nginap di set rumah mewah ya, rumahnya besar banget Mas, di Jakarta Selatan ya. Aku Jakarta Selatan? Iya. Terus aku intinya aku udah siap tidur deh gitu kan, udah hampir tidur gitu. Waktu itu satu kamar, satu kasur sama temen perempuan.
ibu-ibu, dia kru juga gitu. Jadi kita tidur itu berhadap-hadapan gini. Oke. Ini jadi di tengah syuting ya, di tengah syuting itu ya? Bukan, aku udah break. Jadi syuting kan hari itu break pagi. Oke. Nah besoknya aku kan syuting lagi siang sekitar jam 12. Ya, harus nginep situ Betul, ya. jadi daripada kayak teman-teman mungkin punya keluarga, mereka pada balik, kebetulan kan mereka kayak punya anak, punya istri, suka nyariin kan. Buat mereka yang berkeluarga silahkan balik. Kalau aku kan single nggak ada yang nyariin lah ya di rumah. Paling orang tua tinggal telepon gitu, "Ma, aku nggak balik hari ini, aku nginep di lokasi karena capek juga kan." Gitu. Ya udah, aku tidur mungkin udah sekitar dari ya break pagi itu sekitar jam 4 lah ya, jam subuh, sekitar udah 2 jam tidur Mas. Kita udah lelap-lelapnya tuh ya. Lagi begini, lagi tidur, lagi bener-bener pules gitu. Tiba-tiba tuh di depan aku itu ada sosok, mukanya itu berdarah semua, belepotan deh. Aduh, darah kayak luka udah kayak kering. Terus rambutnya acak-acakan, nakutin aku dengan suara yang gitu, kayak ngagetin gitu Mas. Ya aku otomatis bukan tambah kaget, malah serem gitu ya. Bukannya dia ngagetin, ya aku kan emang udah kaget dong. Udah kaget, terus dia kok bisa ngagetin gitu, dia tambah kaget, takut banget gitu kan. Sementara setelah aku sadar lagi, aku jadi kayak gimana ya, antara disebut mimpi bukan ya Mas ya. Jadi itu memang real banget depan muka aku gitu. Di depan muka aku hampir berapa senti banget itu, pas begini banget kali ya. Aku lihat di depan aku ya si ibu lagi tidur gitu, tapi kenapa di tadi itu bukan ibu gitu, si Kunti itu. Aku ya Allah, aku jadi kayak nggak bisa tidur, cuma 2 jam tidur itu. Nah udah dong, dari situ aku nggak cerita sama ibu, kasihan ya ibunya, diem, aku diem aja. Terus jadi posisi ini si Mbak Nuning nih lagi tidur ngadep dia. Betul. Kan? Ibunya juga lagi tidur. Pertama Mbak Nuning masih ngeliat nih si ibu ini nih. Betul, masih ngeliat. Terus tiba-tiba ada si sosok ini nih. Si sosok itu tiba-tiba ngagetin aku. Aku kan istilahnya lagi tidur dikagetin ya. Dari takut ke, ya ampun, campur aduk semua dong. Dari kaget, takut, terus mukanya berantakan, penuh darah kering gitu, matanya, terus mulutnya badannya itu lagi gimana itu? nggak terlihat badan, jadi cuma berupa dia menggantung gini. Jadi posisi aku begini tidur, ini kepala, ini sebenarnya si ibu ya di sini, kepala sama kepala, dia itu kayak menggantung gini, menggantung mukanya itu di depan muka aku gitu. Kru lain juga yang nginep kan ada juga di bagian lain kayak di sofa. Kalau anak-anak laki, cowok itu kan di sofa masih bisa ya dia tidur. Kita kan perempuan khusus. Nah itu Mas, posisi kita tidur itu di dekat satu gudang. Jadi gudang itu di rumah itu memang jarang dibuka. Jadi kata orang-orang sih gudang itu kayak angkar gitu. Di dalamnya itu terdapat kayak benda-benda antik gitu. Nah, si yang punya rumah ini memang kayaknya orang kaya juga ya, kaya banget, nggak tahu deh disebut. Cuma kayak punya rahasia gitu, dia kayak nggak gaul sama kru gitu. Terus adanya di kamar. Dan dia lanjut usia dua-duanya. Ini suami istri ya? Suami istri lanjut usia. Terus dia juga ada misteri juga, di dalam rumah dia itu terdapat toilet, 3 toilet di dekat banget posisinya, di dekat aku tidur itu, tidur. Terus di sini ada gudang itu. Nah di belakang gudang itu ada toilet, yang 3 toilet itu yang nggak pernah dibuka sama sekali sama kru. Kok aneh ya? Aneh, makanya kita tuh pipis itu cuma disediain satu ruangan toilet yang gede banget. Cuma itu aja, jadi kita nggak bisa pipis di mana-mana, cuma satu. Padahal sebenarnya ada toilet lain yang kosong, kan aneh, tanda tanya gitu. Kenapa? Nggak boleh di situ ya? Nggak boleh. Jadi dia sempat nyeritain gitu ke aku, mungkin dia gengsi atau gimana. Sebenarnya katanya ada toilet loh di bawah katanya, di situ katanya. Lah kenapa Bu nggak dibuka, kan kita kru kalau harus turun naik. Oh iya aku lupa, di atas ada, cuma kan maksudnya di lantai dasar itu nggak boleh dibuka, yang ada cuma satu toilet gitu. Sementara kalau kita pipis namanya lagi kerja kan mesti bolak-balik ke atas, kan ribet ya. Nah gitu Mas Gilang. Tapi untuk rumahnya ini Mbak,
Dia tuh rumah tua lah, memang rumah baru. Bukan, dia sebenarnya disebut rumah tua bukan. Dia rumah baru, cuma arsitekturnya itu memang unik. Dia tuh kayak terbuat dari kayak kayu-kayu, kayu-kayu jati. Terus dia tuh kayak bener-bener bahannya itu terbuat sebagian besar dari kayu-kayu. Dia senang barang antik. Orang makanya itu dipakai syuting. betul. Dia tuh kayak tangganya pun kalau rumah-rumah biasa kan kayak tangga biasa nggak punya nilai artistik ya. Kalau dia itu tangganya tuh kayak lebar banget, melingkar gitu, bentuknya itu melingkar luas. Terus dihalangin kaca, pokoknya artistik deh. Terus dia punya kayak bekas lumbung-lumbung tua gitu, dia koleksiin di belakang rumah. Dia emang cinta banget sama ya estetik lah. Betul, estetik banget. Tapi dia nggak pernah gaul sama kru. Jadi kayak dia tertutup gitu orangnya. Dan itu Mbak baru pertama kali syuting di situ, apa sebelumnya udah pernah? Aku udah sering, cuma untuk nginep saat itu aja. Untuk nginep saat itu dan betul. langsung ditongolin. Betul. Ya ampun. Itu pengalaman pertama nginep di situ yang nggak menyenangkan sekali ya. Menyenangkan. Padahal bertahun-tahun aku udah sering banget di situ, tapi aku usahain pulang. Kalau dulu kan kayak besoknya kan udah nggak di situ lagi syutingnya, pindah lain lokasi. Pindah lokasi ya. Gitu. Nah, di kejadian lain di hari yang berbeda. Waktu itu aku adegannya horor. Jadi kayak komedi horor gitu filmnya Mas ya. Iya. Kita tuh ngadain properti pocong. Waktu itu syutingnya di eksterior, di depan rumah itu kan luas. Di halamannya. Halaman sekitar rumah itu. Kita nyediain properti pocong itu 10 kalau nggak salah. Pocong semua udah siap tuh pocong, kita udah nggak mau take, mau ambil gambar, kita udah siapin pocong itu di posisi-posisi yang udah kita atur gitu. Sementara kita udah lihat monitor, udah mau take, tiba-tiba Mas ada pocong yang lebih. Jadi pas kita hitung, aku kan bagian kayak aku properti khusus ngecek gambar. Ini 1, 2, 3, oh ya posisi udah aman nih. Oh ini kok ada 1 pocong yang lebih ya gitu kan. Mukanya sama dengan kayak misalkan kalau kita bikin properti matanya dibuletin gitu kan. Itu sama Mas. Giliran tolong anak itu kita pada takut semua dong, pada gimana ya, gitu kan, beneran lu, lalu hitung aja sendiri, pada ngitungin semua kan, hitungin 1, 2, 3, oh iya langsung disamperin, udah langsung hilang aja Mas, udah langsung nyusup ke pocong yang asli, ke orang itu, udah nggak ada lagi, udah setelah dicek, udah digambar, udah nggak ada, yang kedua setelah disamperin tuh udah nggak ada, cuma waktu itu aja yang kita pada ngelihat, semua pada ngitungin, kan kita belum sempat berani langsung datang ke set dong untuk ngontrol, kita lihat di monitor dulu, pada ngitungin semua tuh yang bener nih, iya ya, jadi yang ngelihat tuh bukan aku aja, hampir kru penasaran dong gitu. Nah itu heboh tuh Mas, semua ramai itu sampai masuk kayak ke entertain gitu, ke berita-berita ramai, ramai. Pernah dengar nggak ya itu di tim aku itu pocongnya lebih jadi dilengkapin jadi 11. Lucu aja, dari 10 posisi yang ini kan kita nggak nyimpan pocong itu nggak semua kayak jauh-jauh gitu, enggak, misalkan dempet, kayak kan? pocong misalkan di sini 5, di kiri kamera 5, pemain kan di tengah sini. Nah terus di depanan pocong itu 5 lagi kan 10. Nah itu kayak yang nambah itu di antara sela-sela yang ini, yang antara 5 yang seberang pocong yang kiri itu, jadi ada di kanan kamera itu, otomatis kan gampang banget ngeceknya itu kan, hitungnya gampang juga kan, oh ini kan udah 5 pas, pemain kan udah di sini, pemain di depan kamera banget. Nah itu kita ngitung dia kayak di sela-sela ini gitu, satu. Terus kita pada nggak berani ke set semua, karena kan memang agak jauh juga set, antara monitor sama set kan agak jauh kan. Jauh ya itu ya, jaraknya jauh. Yang ada di set itu kan anak art paling yang kontrol, anak art aja yang kayak nyiapin, anak kostum pun laki-laki yang buat betulin tali gitu kan. Tapi tali itu anak art itu nggak ada yang ngeh
kalau lebih nggak ada yang sama sekali. yang krunya Mbak Nuning Aku pertama kali yang ngelihat tuh teman-teman aku, terus aku juga lihat-lihat juga semuanya jadi pada ngelihat ngerumbung ngitungin, ikut ngitungin gitu. Giliran semua udah pastiin emang 11, kita otomatis sidak dong. Sidak walaupun takut tetap harus dicek gitu kan, yang bener nih gitu. Ada aja sih yang penasaran gitu kan, pakai HT. Lu cek deh di situ, kenapa? Lu hitung deh pocong yang bagian kanan gitu, kanan kamera yang di kirinya si Anu, misalkan pemain kan di sini, berarti kan di kirinya dia, di jajaran ini. Nggak ada katanya yang benar, nggak ada kata. Hitung lagi deh, lu hitung lagi katanya. Itu kok bisa katanya nambah 1 katanya, kata sutradara. Lu hitung lagi gimana sih tuh? Lu nyiapin berapa sih? 10 bang. Yang bener lu 10 katanya. Itu kok enggak katanya, lu lebih katanya 11. Yang bener kan gue nyuruh 10 aja, 5 sini 5 sini. Iya bang udah katanya. Langsung dicek udah nggak ada. 10 bener 10. Dicek ya. Iya. 10 bener. Ini kita udah 10 bang katanya. Oh, iya udah katanya. Udah, padahal mah yang dia kasihan juga sih yang di set, pada kita kayak kurang info gitu, pada kita heboh di depan monitor kita heboh ya kan. Udah itu aja sih ceritanya untuk yang itu. Di hari kedua ya, hari keduanya itu. Kalau yang hari ketiga masih sama si peristiwa yang sama tentang si Poci. Kalau ini kita syuting malam juga kan. Terus itu rumah luas mas, rumahnya luas banget, di belakang tuh banyak pohon. Nah si At ini, anak At nyimpen properti itu di bagian pohon itu, di belakang rumah yang dekat pohon-pohon itu, pohon-pohon besar yang nggak besar juga sih, sedang lah ya. Cuma dia nyimpen propertinya tuh kayak, kalau At kan punya base camp sendiri-sendiri tuh, misalkan kayak ada ruangan kosong di belakang tuh dibikin sama dia tempat khusus nyimpen barang dia, apa itu daminya manekin, apa itu kayak semacam kuburan bohongan lah. Nah itu film horor ya kan. Nah satu malam kita lagi pada di set semua nih, di depan set kita di depan. Nah satu anak ini ke belakang lah ngambil properti. Dia ngambil kayak semacam batu nisan kan, bongbongan yang udah dia bikinin tuh, namanya siapa kan, lucu-lucu kadang nama kru dia bikin tuh bisa. Lucu, dia kadang suka iseng anak. Pokoknya intinya dia ngambil prop ke belakang, tiba-tiba dia masih namanya buru-buru ya kan, namanya buru-buru ditungguin kru di depan ya kan, buat di set sama dia di depan bikin kuburan-kuburan. Dia ambil batu nisan, dia tuh ngelihat Poci di atas pohon lagi ngegantung. Jadi otomatis kalau dia mau ini kan set dia, nah ini pohon, nah dia salah pohon ini, dia kan otomatis ngelewatin pohon ini buat masuk ke ngambil itu. Dia tuh kayak ngegantung aja di sini. Kayaknya gue nggak harus gini. Dia kayaknya gue nggak nyimpen pocong gue di situ deh gitu kan. Kok tiba-tiba di situ dia tuh kayak mau ngeliat, dia liatin mau nggak mau ngeliat, tapi tetap harus dia liatin. Jangan gue lupa kali gue nyimpen di situ. Dia liatin terus. Giliran dia kayak mau ngasih tahu temennya, dia lihat lagi udah nggak ada. Udah hilang. Itu sumpah masalahnya itu pocong itu properti bohongan kan, kita selain manusia yang asli mas, kita nyiapin tuh pocong-pocongan gitu, kayak itu misalkan dari apa sih biasanya bahannya? Bahannya kayak manekin aja sebenarnya, cuma plastik aja ya? manekin yang berbentuk kayak busa yang lebih lembut biar fleksibel gitu ya kan, biar kayak misalkan didudukin, diapain gitu. Sebenarnya kita sering juga sih bikin kayak adegan dia Poci di pohon ditempelin, itu kayak karma buat kita gitu, kayak sering bohongin orang terus kita kena dampaknya gitu. Nah itu di situ masih satu rumah itu. Tapi wujud yang dilihat teman Mbak Nuning ini yang anak art itu sama ya kayak propertinya ya, persis ya? Mirip ya? Cuma bukan properti bohongan dari busa ya, ini kayak mirip orang. Yang jadi dilihat itu kotor apa biasa? Dari kapannya? Kapannya itu ya kayak dekil gitu. Dekil. Dekil. Tapi properti pun dekil sama? Properti dibikin dekil, betul. Cuma kalau untuk yang dia lihat sama dia, ini percis kayak pocong yang orang yang 10 jadi 11 itu. Jadi intinya pocong yang udah di make upin, bukan kayak dummy-dummy yang
bohongan gitu, bukan. Jadi dia tuh kayak benar-benar poci, ngeliatin matanya hitam, ngeliatin ke dia. Jadi dia cerita tuh ke kita, hai gitu dia. Jadi boro-boro dia ngambil prop ya kan, belum sampai dia ke mana, ke gudang itu, dia udah kucar kacir duluan ngasih tahu kita. Kita jadi merinding deh, aku jadi sumpah. Jadi itu kejadian aku masih inget banget loh. Itu kejadian syuting. Tapi ini masih satu film sama yang kejadian pertama masih. Satu film karena kita horor misteri sekalian, horor komedi kok, horor misteri ya. Jadi horor komedi. Jadi aku tuh sama nih, aku nginep lagi tapi aku seneng banyak teman-teman lain nih yang tidur di rumah itu. Satu film ya? Satu film. Aku nginep karena aku bilang tadi daripada balik kan capek ya, capek. Terus anak-anak juga yang lain pada nginep gitu kan. Aku juga nginep juga, aku bilang kan banyak kasur yang bersih ya kan. Terus aku udah gosok gigi, aku udah mandi, kan kamar mandinya bagus juga, rumahnya mewah ya kan, dijaga sama penjaga juga. Otomatis aku betah lah gitu. Terus aku tidur, tahu-tahu di kamar mandi tuh ada bising nyanyi. Oh, ada yang lagi bersenandung. Ada yang bersenandung sambil nyalain air gitu kan, kayak di airnya nyala, tapi suara nyanyinya tetap keras, kenceng gitu. Aku bilang seneng banget gue bilang ada temen cewek nih, karena kan yang tidur itu di lokasi kebanyakan cowok. Kalau ini aku nggak punya temen cewek nih, aku tidur sendirian. Nah, aku seneng dong, ada temen cewek, anak hiburan kali, anak ekstras kali. Aku bilang apa siapa ya, kalau kru nggak mungkin. Aku bilang seneng deh, kira gitu. Aku tungguin ya kan, aku belum bisa tidur tuh, masih kayak gimana ya, masih pada nungguin dia keluar gitu, pengen ku ajak bareng gitu. Giliran lama-lama berhenti nyanyinya gitu. Akhirnya berhenti juga. Kok nggak keluar gitu. Aku tungguin lagi sampai setengah jam, sampai lebih. Aku penasaran loh, kok lama banget ya, aku bilang. Mbak, aku ketuk dong, aku samperin kawan. Mbak, aku ketuk. Mbak, halo, bilang, ada orang nggak di dalam? Halo, bilang, kok nggak keluar Mbak? Kenapa Mbak? Ada apa? Nggak ada jawaban. Aku ketuk lagi, mungkin dia nggak dengar kali ya. Aku ketuk lagi, masih belum ada jawaban. Aku nekat dong, aku buka aja. Kok nggak dikunci? Aku buka, nggak ada orang. Ya ampun. Nggak ada orang. Padahal itu lama ya durasinya. Lama banget. Dari sejak aku mau tidur, aku nunggu setengah jam lebih. Terus dia yang nyanyi-nyanyi itu aku tungguin juga ya sekitar sejam 40, nggak tahu deh. Dia bersenandungnya lama berarti? Lama, jadi kan aku seneng banget denger dia nyanyi juga, malah seneng kan. Aku nggak berpikir enggak. Aku berpikirnya itu manusia gitu, temen aku. Maksudnya kayak ekstras lah, biarin. Kalau kru cewek sih kan terbatas ya, kalau di film bisa ketahuan namanya satu-satu, yang pulang juga udah pada izin kan, kita kan dekat. Kalau kru, lu balik ya, gue balik dong. Oh lu balik, nanya dong satu-satu. Ini kayaknya kalau kru sih gue nggak ada gitu, kayak ini anak ekstras kali. Biasanya kan banyak tuh anak-anak ekstras kayak chip-chipnya gitu, kayak korlap-korlapnya tuh kayak males pulang. Gue seneng malah dengerin nyanyinya sampai dia nyalain air itu, gue seneng, gue tungguin gitu. Aku tungguin dari dia nyanyi aja sampai dia matiin keran aja, aku tungguin setengah jam dari dia matiin keran, dari dia selesai nyanyi. Ngerti lagi gue, sumpah. Itu bener-bener real banget. Nah besoknya dong, kan si petugasnya kan nyampe rumah tuh, dia kan pulang dong. Kalau misalkan syuting udah selesai, petugas yang beresin rumah, yang kayak ngelapin kaca, yang suka nyapu, itu ada tuh yang nungguin rumah itulah pokoknya gitu, pegawai. Aku bilang dong, kan emang udah akrab ya, karena kan sering syuting di situ juga. Mas, aku semalam ada hal aneh gitu. Kenapa Mbak? Katanya. Jadi aku tuh lagi mau tidur, ada yang berisik, ada yang nyanyi. Pas biar aku buka, nggak ada orang Mas. Oh, kata nggak usah aneh katanya. Kakak nggak usah aneh. Katanya, kenapa emang Mas?
itu Mbak Sri kata yang punya rumah ini, katanya gitu. Maksudnya gimana Mas? Kok Mbak Sri manusia? Oh enggak, katanya udah meninggal. Dia nggak jahat kok Mbak, katanya dia sering nampakin aja, kata gitu. Aku kaget loh, ampun. Jadi yang aku denger nyanyinya, aku sampai seneng banget denger nyanyi. Aku denger bersenandung gitu kan. Kukira temen, nggak tahu ya bukan manusia gitu. Tapi nyanyinya ini bersenandungnya ini tahu nggak lagu apa? Enggak Mas. Nggak jelas ya? Nggak jelas jelasin. Aku udah contohin kayak tadi. Oh iya. Nah gitu doang. Tapi kayak lambat gitu nyanyinya, kayak slow motion gitu kayak. Gila. Ini sih bukan aku sendiri, Mm-mm. cuma kan pemain aku, artisnya gitu. Ya. Ini real banget sih, aku lihat videonya, cuma aku nggak punya dokumentasinya sih. Dia tuh kayak lagi selfie gitu, gini-gini handphone. Hah, terus dia kaget tuh di belakangnya kan lantai atas masih rumah yang sama. Oke. Jadi lantai 2 itu si Kunti lagi membelakangi. Tapi selintas berapa menit kemudian udah nggak ada. Di pen lagi udah nggak ada. Dia lagi ngapain sih? Dia membelakangi. Enggak, si artis ini lagi Si artis live ini IG. lagi live IG, kalau enggak lagi kayak pici sama temennya itu kalau Oke. nggak salah. Lagi pici gitu kan, dia kaget dong ngelihat, dia langsung panik begini, giliran dia pen balik tuh udah nggak ada, udah hilang. Jadi videonya tuh real ada. Aku nanti kan aku cari deh dokumentasinya kalau misalkan Oh, Ya. kerekam ya? kerekam. Langsung ada tuh beberapa detik aja dari dia kaget jatuhin handphone begini, langsung pas di-panning lagi, diliatin lagi sama dia gini kan, kameranya selfie, karena selfie otomatis dari belakang kan. Jadi dianya di sini, di atas itu di lantai 2 itu lagi membelakangi gini. Gini, lagi kayak apa sih? Artisnya cewek itu Artisnya ya? cewek. Jadi di antara dia keceriaan dia itu kayak langsung hilang. Jadi lagi ketawa-ketawa, hai dia di mana gitu kan. Tapi dia pun booming berarti waktu itu ya? Oh booming, rame. Itu di rumah itu rame banget. Jadi sampai semua yang kayak zaman-zaman dulu kan IG memang baru ya, Iya. jadi masuk. Itu orang pada ngeliatin. Jadi sampai berapa follower gitu, sampai viewernya sampai berapa gitu. Dulu belum ada lambe turas ya. Kalau ada lambe turas dulu masuk kali. Jadi satu hari ada lagi nih kejadiannya Mas. Ya aku kan sama nginep lagi nih. Oke. Nginep. Nah nginep otomatis kalau kru pada nginep kamar mandi antri dong. Ya. Nah, aku tuh nggak mau ambil pusing gitu, biar cepet tidur, biar cepet istirahat, bangunnya biar cepet juga. Jadi Biar pada malam itu lagi banyak yang nginep banyak ya. yang nginep nih, Tumben rame nih. di bawah nih. Heeh. Aku tuh kayak kamar mandi penuh banget ya gitu, gue males deh kayak antri-antri gitu kan. Teman aku satu kamar nih, ada teman juga cewek, jadi dia juga ke kamar mandi juga, nah kan, karena memang satu di atas, satu juga kayak terpojok gitu kan. Pada enggan lah ke situ, ogah gitu kan. Nah aku daripada aku ngantri lama, tidurnya nanti aku bisa telat kan, Ya. sementara besok kan harus syuting lagi gitu. Ya udah aku paksain aja deh, karena demi apa ya, demi fitnya badan aku ya kan, biar aku cepet tidur, cepet istirahat. Aku paksain nekat, aku ke atas sendiri gitu. Sebenarnya aku takut sih gitu kan. Terus habis itu aku baru niatnya sih aku mau mandi gitu, mau gosok gigi, cuci muka. Nah di situ ruangannya ada kamar mandi, ada tempat kayak cucian, cuci Oke. piring. Nah aku simpulin kayak buat gosok gigi doang, aku sini aja deh dulu, nanti baru mandi aku baru masuk kamar gitu kan. Aku sambil lihat-lihat sih kesana kemari nggak ada orang sih, sepi ya, namanya juga rumah apa sih? Rumah udah tua lah ya. Maksudnya Rumah yang dipakai syuting doang. betul. Terus abis itu ya udah aku gosok gigi, aku cuek aja tanpa berpikir apapun, aku gosok gigi. Pas di tengah-tengah gosok gigi aku kayak ada yang lewat gitu kan, siapa ya gitu. Kedengeran suara gitu. Suaranya nggak kedengeran, cuma dia kayak sosok aja, sosok lewat hitam besar. Sementara dinding itu yang aslinya nggak besar. Ini kelihatan dari sudut mata. Sudut mata, Oh. sudut mata yang sebelah sini Mas. Jadi aku kan gosok gigi di sini. Iya. Tembok di sini, temboknya tuh nggak tertutup. Ya aku bilang itu kayak tembok begini doang gitu kan, Ya, kayak tembok sekat sebeng doang. sekat gitu. Iya. Nah dia tuh lewat
lewat dia di sini. Nah sementara pintu aku keluar, aku harus ke sini, pintu utama di sini gitu. Aku bingung, ya Allah aku gimana nih? Aku bilang aku mau lari juga dianya ke arah aku, jadi aku ntar gimana? Aku ketakutan menggigil gitu. Sementara odol itu di mulut masih banyak gitu. Aku udah mana nggak ada orang, aku mau teriak juga di atas sendiri ya kan, nggak ada orang sama sekali sebelumnya. Pas aku giliran aku lihat tuh kayak menjauh tuh, ya ampun sosoknya itu kayak dia hampir belok ke dinding gitu, besar Mas, besar. Aku tambah takut aja, jadi udah aku lari. Jadi kesempatan aku lari, jadi dia larinya jalannya. Aku sih awalnya nggak lihat karena aku sibuk ketakutan sendiri, bingung cari jalan. Giliran aku lihat lagi dia tuh kayak masuk ke satu belokan dinding gitu. Dia kayaknya, ya aku merinding. Jadi kayaknya dia kayak ngeperdulin aku, dia lewat-lewat aja gitu. Dia kayak bukan niat mau nakutin, mau apa, enggak. Jadi kayak dia mau lewat, itu kayak rumah dia gitu. Lewat gitu aja nyelonong, dia nggak peduli. Karena aku nggak teriak, aku ketakutan kayak gimana ya. Aku nggak bisa teriak. Sosoknya nggak blur atau gimana ya Mbak? Sosoknya besar, kayak uak-uak, tahu nggak? Kayak beruang. Ini tuh bentuknya solid apa? Mbak lihatnya solid apa emang bayangan dong, apa emang ngeblur? Awalnya bayangan Mas, bayangan. Awalnya sudut mata. Pas giliran aku mau keluar, aku sadar, aku ngelihat lagi tanpa sadar, dia tuh kayak apa sih disebut beruang apa ya namanya ya, hitam besar gitu, tinggi, gundurwo gitu ya. Betul, jalannya itu kayak begini, tapi membelakangi. Alhamdulillahnya nggak muka gitu. Nggak muka. Jadi dia kayak dia mau lewat gitu aja gitu, tanpa pedulin aku. Otomatis aku langsung lari. Belepotan. Anak-anak pada nanya dong yang sekamar, lu kenapa? Lu itu mulut tuh kenapa? Enggak, gua kenapa-napa. Gue kenapa-napa. Aku nggak mau cerita. Sampai kumur-kumur tuh nggak sempet. Boro-boro orang gitu aja nggak berani teriak. Aku gara-garanya aku padahal baru lihat sudut mata itu, nggak ngelihat langsung apa dia masuk ke pintu ke dinding itu, ke belakang jalan. Jadi yang aku ngerinya itu dia kayak nggak niat nakutin, dia tuh kayak lewat gitu aja, cuek gitu. Ya Allah, aku bilang astagfirullah, pantesan orang pada nggak mau ya gitu ke sini gitu. Ternyata memang ada penunggunya. Itu rumah yang benar-benar besar sih Mas ya. Jadi kayak mungkin dia tuh penunggunya kali, nggak tahu deh. Cuma dia bagusnya dia kayak nggak nampakin muka sih. Mungkin salah satu dari yang gudang itu ya, yang gudang. Bisa jadi. Yang gudang tempat gudang itu kan di bawah ya, itu dia di atas itu. Dia tapi kayak mau ya ke arah gudang sih dia. Tapi informasi itu tadi, sorry kayaknya gue miss apa emang kelupaan gitu. Yang gudang itu yang isinya barang-barang antik ini informasinya dari siapa? Apa emang udah tahu sendiri karena emang informasinya dari anak-anak kru semua. Jadi kan anak-anak kru itu di situ syuting bukan sehari 2 hari, 2 tahun. Udah tahunan ya? Sudah tahunan, dan setiap mau buka kamar itu selalu nggak boleh sama ibunya. Nah suatu hari itu karena keterpaksaan set kali ya, dibuka. Jadi orang-orang anak kru itu semua juga sebenarnya aneh gitu. Sumpah deh katanya, ini kamar sebenarnya sama ibu nggak boleh dibuka loh, bertahun-tahun kita syuting. Serius iya. Jadi suatu hari itu benar-benar barang mewah-mewah Mas, di dalamnya itu kayak benda-benda antik, kayak ada apa itu? Patung emas, kayak bentuknya sih kayak logam gitu ya. Terus kayak semacam piring-piring. Jadi anak kru itu kayak terbelenggu gitu, kayak misalkan kayak bengong gitu ngelihat. Gitu, sumpah lo ini harta karun kali ya, itu si ibu gitu, koleksi barangnya banyak banget gitu, bagus banget, gila kaya banget ya orang. Jadi ya kita taunya dari situ gitu. Jadi kenapa nih kamar nggak pernah boleh dibuka gitu? Suatu hari karena mungkin ini proyek besar ya, proyek film gitu, dia mungkin ibunya dikasih uang banyak lah, kita nggak negatif thinking sih ya. Gitu. Cuma kayaknya ada hal yang bikin ibu itu buka pertimbangan kali ya, oh ya udah dibayar besar ini kali, kita buka aja kali. Itu pun dengan maksaan gitu, karena angle kita kan terpaksa harus ke arah sini. Jadi kamera otomatis simpan di dalam. Itu mau tidak mau itu udah continuity kita. Jadi kita terpaksa nih Bu, kita kamar harus dibuka. Buat naruh kamera. Itu karena angle kita udah, jadi kita mau ngambil gambar lebar nih Bu dari sini. Jadi bagaimana nih, kita udah ngerayu-rayu petugas di situ juga, udah ngerayu mbaknya sama bapaknya, Pak tolong dong izin sama ibu, kita mau buka kamar ini buat nyimpan kamera, kita angle kita panjang nih, luas gambarnya.
alhamdulillah diizin dan kita amazing banget gitu karena kita tahu banget tuh rumah gitu kan, nggak pernah dibuka kamar itu, nggak pernah dibolehin. Tapi ini Mbak, syuting filmnya ini, film horornya ini lancar ya berarti ya? Alhamdulillah kita tayang. Itu di rumah itu total berapa hari syutingnya? Total 3-4 sekitar semingguan lebih Mas. Semingguan lebih ya, seminggu lebih di situ dan mengalami kejadian horor. ya. Tapi itu kan Mbak Nuning kan sebelum syuting di situ, sebelumnya udah pernah syuting di situ, Udah. film-film lain juga ya? Film Film lain. Nggak ngalamin kejadian Nggak horor? pernah karena kan kita pulang balik Mas, langsung Ya, balik. benar. Besoknya kita nggak di situ lagi. Ini Iya, benar. dipaksa nginep itu karena ngapain sih balik kalau besok juga masih di sini gitu. Oh iya, karena trigger dari setiap kejadian-kejadian yang Mbak Nuning alamin ini ketika Mbak Nuning nginep ya. Betul. Tadi makanya kalau aku perhatiin tuh gitu. Pas Mbak Nuning nginep dan ada pas lagi syutingnya Pas itu. lagi syuting. Emang film horor di situ waktu itu syuting film itu aja apa sebelumnya film lain juga ada? Kalau film lain nggak horor, film film lain anak-anak, nggak film horor. cuma kita butuh set kolam renang waktu Di situ itu, juga. betul. Jadi nggak ada apa-apa karena Mungkin kita aman ya. aman dan pulangnya juga kan memang langsung balik Ya, ke ya. rumah. Besoknya setnya beda. Dan mungkin emang penunggu-penunggu situ mungkin ya sotoynya gua aja nih kan udah jeger-jeger nih. Oh syuting film anak kecil ada gitu. Begitu syuting film horor, horor nih. Mau Jadi kayak nyetingin- terpancing iya, mau dia ya. nyetingin kita nih. Nih, kayak Waduh. gue mau ikut Iya. Masa nggak diajak kita ya kan? Iya. Bisa aja sotoynya gua Betul. gitu ya. Ya. Terus tapi dari kejadian-kejadian yang Mbak Nuning ngalamin dari sudut pandang teman-teman Mbak Nuning ada lagi nggak kejadian yang maksudnya kan Mbak Nuning punya kenalan banyak nih teman kru film. Ada nggak yang pernah cerita kejadian horor nih gitu ketika lagi syuting tapi di luar film ini gitu? Kayaknya Cerita aku Kembang nggak begitu ini sih, nggak begitu begitu ya. dengar ya. Cuma yang satu yang heboh itu ya pocong itu aja Ya, sih. dan itu yang ngalamin sendiri ya. Itu ngalamin sendiri. Kalau Gila anak-anak kru itu kayaknya yang kayak gitu-gitu dia cuek. Kalau laki-laki apalagi kan sebagian temen kru itu aku 99,9 itu laki-laki semua. Iya, Dia cuek tuh lah ya. kayak cuek, nggak pernah kayak nyeritain. Walaupun memang ada kali ya udah ya buat santapan dia sendiri gitu. Karena memang udah pada kebal sih, apalagi kayak anak art gitu kan. Oh, Itu iya. kuat-kuat Mas mentalnya. Karena Ya, dia buat setan, betul. buat kuburan Gimana gitu ya. enggak? Dia kayak bikin set asap tuh. Ya. Kita misalkan kita di sini nih, Mas, kita monitor di sini, set di sini. Itu Ya. dia bikin asap tuh bisa ada berapa meter, 50 meter di belakang dan itu hutan. Dia tuh nggak pernah takut kayak kayak misalkan contoh anak Ya, art ya, ya. ya. Terus kayak anak lighting nyimpen lampu itu bisa di mana aja. Dia nggak pernah kayak punya rasa takut apa nggak ada. Gila juga Itu ya, gila. kru film ya. Apalagi film bener-bener. horor gitu ya. Mm-mm. Dan kalau kru perempuan itu kan memang bisa kehitung gitu kan, kayak make up pun kalau udah malam dikit pasti anak-anak tuh kan tidur gitu kan, digantilah sama temen yang lain gitu. Ya udah lu tidur aja, gue gantiin gitu. Nah kalau kayak udah kayak larut malam tuh kayak ladies tuh kayak misal bukan dimanjain ya, cuma mungkin fisiknya memang beda ya. Terus kayak kecuali aku, kalau aku kan departemennya penyutradaraan ya, kayak aku nggak bisa di handle sama yang lain Iya, kalau gitu. Mbak kan Betul. asisten sutradara ya, sutradara. Sutradara. Kadang-kadang Sempet lidah gua. Oke. ya itu. Tapi kalau dari segi artis nggak ada ya, nggak selama Mbak syuting, Artis nggak selama pernah. Mbak syuting bertahun-tahun nggak pernah ada yang Nggak pernah, aneh-aneh. nggak Oh pernah. dari artis ya. Nggak pernah. Oke, aman lah ya. Aman untungnya, ya kalau alhamdulillah. pemain. Dan yang emang jarang juga kan dapat film horor ya, baru yang ini doang ya. jarang. Gila, gokil. Oke Mbak, mungkin dari cerita Mbak nih, ini sesuatu yang baru nih di Lonceng Misteri nih, tentang kru film ya. Jadi sekarang cerita-cerita di Lonceng Misteri gitu Mbak, Iya. kita tuh pengen ngangkat tragedi, pengen ngangkat profesi-profesi lah ya Betul. kan. Contohnya Mbak ini sekarang kan kru film, kita nggak ada, baru pertama kali nih tentang kru film ini nih. Ya kan? Mantap ya. Kemarin mungkin sempet si Naldi videografer, teman kan beda kan sama kru film beda. kan. Terus ini sesuatu yang baru dan luar biasa ya. Mungkin sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian ya yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya. Kak mau cerita nanti ada yang bales, oke? Oke, dan thanks banget nih buat Oh iya. Mbak
Nuning nih ya udah mau cerita di sini ya, jangan kapok-kapok. Sama-sama Mas Gilang, Ceritanya terima epic kasih banget dan udah thank you banget ya pokoknya ya. Iya, sama-sama. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Hmm. Mbak Nuning juga izin Iya. pamit. Bye bye.